Halo. Kali ini ada handphone pisang yang beneran. Tuh, udah kelihatan kan warnanya kuning seger. Ya, jadi maksudnya ini adalah handphone Nokia 8110 4G. Jadi sebenarnya saya pernah juga bahas handphone modelan pisang kayak gini, tapi dari merek Aldo alias tiruannya. Nah, yang ini katanya sih original Nokia. Tapi saya beli lewat toko Pak Edi, harganya itu cuma 150.000. Sebenarnya agak meragukan sih, tapi kata penjualnya ini beneran ori. Ya, walaupun ini kondisinya bekas, tapi secara harga yang ori itu biasanya lebih mahal, di atas 400 ribuan. Kalau yang murahnya biasanya itu KW. Ini kalau beneran ori, hoki sih. Oke, kita cek-recek dulu nih luarannya. Di bagian depannya ini ada layar 2,4 inch. Di atasnya ada tulisan Nokia dan earpiece. Kalau di bawahnya ini ada garis menonjol buat slide tutupnya ini. Karena di baliknya ada keypad alphanumerik yang modelnya nyambung, flat, dan agak kecil-kecil ya. Tapi feel-nya empuk sih, cukup meyakinkan nih. Lanjut, di bagian sisi kanannya ada tombol power. Sisi bawah ada mikrofon dan buat buka back cover. Di sisi kirinya kosong, kalau di sisi atas ada lubang jack audio dan micro USB. Untuk bagian belakangnya kayak gini, ada kamera 2 megapiksel, lampu flash, lubang speaker, dan tulisan Nokia. Kalau back covernya dibuka, di dalamnya itu ada slot untuk micro SD, micro SIM 1, dan yang ini nano SIM 2. Dilihat-lihat ini kayaknya masih segel ya, tapi agak aneh sih segelnya, segitiga-segitiga gini. Entah ini unit dari negara mana ya, tapi made in Vietnam. Oke, tetap positif ya teman-teman. Untuk desainnya ini emang kelihatan unik, soalnya dia lumayan ngelengkung ya. Sampai bisa muter-muter gini kalau ditaruh di tempat yang datar. Terus cukup clean juga nih kalau ketutup. Kalau pas dibuka juga kelihatan nyentrik. Apalagi kalau dipakai di tempat umum. Wih, bisa-bisa ada yang ngeliatin sih. Apalagi warna kuningnya nih, seger banget. Kalau nggak mau yang terlalu mencolok, ada juga ya yang warna hitamnya. Untuk bodinya ini polikarbonat alias plastik, tapi bahannya ini kerasa bagus, nggak yang tipis gitu. Cuma karena ini kondisinya bekas, jadi wajar aja udah ada lecet atau gompal gitu. Oh iya, saya beli ini dapatnya cuma unit sama baterainya aja. Tipe baterainya ini Bevi Strip 6A dengan kapasitas 1500 mAh. Lumayan lah ya. Semoga aja normal dan yang paling penting handphonenya original sih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Nokia 8110 4G. Coba cek ke pengaturannya. Di sini kelihatan untuk modelnya itu sesuai Nokia 8110 4G dengan perangkat lunak 17.00.17.01. Terus memori internalnya 4 GB yang dibagi dua. Untuk media udah kepake sekitar 6 MB dari 2,2 GB dan untuk aplikasi udah kepake sekitar 63 MB dari 2,3 GB. Masih lumayan lega lah ya. Untuk WiFi-nya ini ada dan bisa. Terus aplikasinya juga udah ada YouTube, Google Assistant, Maps, Twitter, dan yang lebih ngeyakinin kalau ini ori pakai KaiOS, ada menu Kai Store atau toko aplikasi yang khusus untuk KaiOS. Kalau yang KW biasanya nggak ada nih. Nah, gimana untuk kameranya? Dan ini dia hasilnya. Jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone Nokia 8810 4G yang versi reborn. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Oke, jadi setelah saya cek, ternyata unit Nokia 8110 4G yang saya dapat ini beneran original, bukan KW atau tiruan gitu.
Tapi memang ini unit bukan resmi Indonesia. Saya kurang tahu dulu apakah handphone ini rilis resmi di Indonesia atau enggak. Yang jelas ini kalau dilihat dari garansinya itu entah unit dari mana nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting original bos. Ya, Nokia 8110 4G ini merupakan versi reborn atau versi yang lahir kembali dari pendahulunya, yaitu Nokia 8110 yang dirilis tahun 1996. Handphone ini dari awal emang punya julukan handphone pisang karena punya kode name banana. Dan dari bentuknya juga ngelengkung kayak pisang. Terus disebut juga handphone Matrix, karena dulu handphone ini booming dari film The Matrix tahun 1999 yang bikin nambah populer handphone ini dan menjadikannya sebagai handphone futuristik pada masanya. Untuk Nokia 8110 4G versi Reborn ini dirilis sekitar tahun 2018 oleh HMD selaku pemegang merek dagang handphone Nokia setelah bangkrut. Waktu itu harganya kisaran 900 sampai 1 jutaan rupiah atau lebih lah. Lumayan mahal ya buat handphone beginian. Nah, kenapa yang original itu mahal atau spesial, padahal ya modelan handphone jadul gini? Ya, karena bukan sekedar handphone basic atau feature phone yang biasa. Modelnya emang jadul, tapi punya beberapa fitur atau teknologi zaman sekarang. Jadi agak canggih lah. Misalnya jaringan yang udah 4G, ada Wi-Fi-nya, bisa jadi hotspot, ada GPS-nya juga buat akses Google Maps, dan ada toko aplikasinya yang bernama KaiStore buat dapetin berbagai aplikasi khusus untuk KaiOS. Aplikasinya memang nggak sebanyak kayak di Android atau iOS, tapi ada beberapa aplikasi yang umum digunakan saat ini, misalnya YouTube. Ya walaupun layarnya sekecil ini, tapi tetap bisa buat streaming video. Pastinya ya kurang nyaman karena kekecilan, kualitas gambarnya kurang juga, dan navigasinya ribet pakai keypad kayak gini. Belum lagi performanya yang kurang satset. Tapi buat sekedar streaming musik atau dengerin podcast masih oke lah, bisa disambungin ke TWS juga nih. Kalau untuk suara speakernya sih standar aja, tapi untungnya di YouTube KaiOS ini nggak ada iklannya loh. Selain itu, di handphone ini nggak cuma bisa main ular, tapi ada juga game-game lainnya. Cuma kebanyakan yang nggak populer sih. Mungkin buatan dari developer indie yang mencoba mencari peluang dari iklan-iklan di dalamnya. Terus ada juga nih aplikasi media sosial, semacam Facebook dan Twitter. Bahkan WhatsApp juga sempat ada. Tapi sayangnya, WhatsApp udah nggak support lagi di KaiOS, mulai dari sekitar Juni 2024. Padahal adanya WhatsApp ini jadi kelebihan ya dari feature phone yang menggunakan KaiOS sebagai sistem operasinya. Selain WhatsApp, kayaknya udah ada beberapa aplikasi juga yang hilang dukungannya. Nggak tahu dah gimana nih ke depannya KaiOS. Kayaknya udah nggak terlalu berkembang ya, sayang banget. By the way, dari unit yang saya dapet ini, ternyata ada minusnya. Selain dari bodinya yang udah ada lecet-lecet, tombol-tombolnya ini juga udah nggak enak atau bermasalah. Jadi pas dipencet kayak jadi double gitu inputnya. Ganggu banget dah pas ngetik. Dan yang lebih parahnya lagi, IMEI-nya ini nggak kedaftar. Jadi dipakein kartu SIM nggak muncul sinyalnya. Sayang banget kan jaringan 4G-nya. Padahal untuk baterainya juga ini masih aman, kuat buat berhari-hari. Bahkan standby aja bisa kuat sampai hampir sebulan kayaknya. Tapi tenang, di handphone ini tuh bisa di jailbreak buat dioprek-oprek. Kayak install aplikasi dari luar, pasang custom recovery, tweak, bahkan ada custom ROM-nya yang bernama Jerda OS. Memang ini nggak bisa untuk semua tipe handphone KaiOS ya, soalnya kalau mau jailbreak atau root itu harus ngebuka developer mode-nya, dan itu beda-beda. Kalau di handphone ini, tinggal tekan aja bintang pagar 33284 pagar bintang. Nanti otomatis bakalan muncul tuh icon kecoa yang menandakan nih handphone masuk ke developer mode dan bisa akses ADB-nya lewat PC. Nah, baru deh bisa masukin jamu aplikasi OmniSD. Itu pun perlu bantuan semacam web browser, Telmoon, di fitur web IDE-nya. Emang ribet banget sih pasang aplikasi dari luar kalau belum di root. Kalau udah mah tinggal pakai OmniSD ini, terus tinggal install dan aktifkan ADB root-nya. Nah, kalau udah baru deh bisa akses ADB Seal dan suntikin custom recovery-nya. Terus install ROM-nya itu bisa lewat si custom recovery tadi. Kalau di sini mirip-mirip kayak install custom ROM di Android ya.
Dan hasilnya kayak gini. Emang masih mirip-mirip, tapi ada beberapa tambahan aplikasi atau fitur-fitur yang lebih advance. Install aplikasi dari luar lebih mudah lewat file manager, nggak ada iklan, aplikasi bloatware dari KaiOS, dan masih banyak yang lainnya. Tapi tetap ya, dia base-nya KaiOS, nggak bisa ke Android atau Symbian dan sebagainya. Terus walaupun bisa dioprek-oprek, tetap aja ada keterbatasan kayak bawaannya. Dan tetap nggak bisa pakai WhatsApp lagi ya. Tapi jadi lebih keren aja sih, dan bisa benerin minus yang ada di handphone ini. Nokia 8110 4G ini, walaupun dengan embel-embel versi lebih modern atau canggih, tapi tetap ada keterbatasannya, karena bukan termasuk smartphone yang sesungguhnya. Pemakaian KaiOS sebagai sistem operasi awalnya jadi kelebihan, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata malah lama pengembangannya. Bahkan aplikasi menghentikan dukungannya. Ya walaupun begitu, saya tetap seneng sih dan ngerasa hoki. Masih bisa dapetin unit Nokia 8110 4G yang original dengan harga yang murah pula. Lumayan lah bisa buat jadi koleksi. Soalnya bentuknya unik dan mungkin bisa jadi kenangan buat KaiOS juga ke depannya. Jangan sampai sih nih OS mati. Oke, jadi itulah handphone pisang versi yang dilahirkan kembali dan original, yaitu Nokia 8110 4G. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.